Nuna baru aja memberikan saya kesempatan yang tepat untuk meneror Bu Meta. Jadi, rencana apa yang ingin kamu bahas sama saya? Saya mau kamu mengirim surat kaleng ini ke rumah Bu Meta. Surat? Isinya apa ini? Karena alasan itu, gue bersikeras untuk membeli panti ini. Supaya dia juga gak akan pernah bisa menemukan panti ini. Hanya dengan cara ini, Dan. Mantan mertua gue itu gak akan pernah tahu kalau Anggun adalah anak kandungnya. Iya. Gue setuju sama rencana. Lo emang selalu jadi orang yang visioner. Selalu selangkah, dua langkah di depan dibanding orang lain. Ini balasan kecil dari gue buat mereka. Karena keluarga itu udah mengambil kebahagiaan gue satu-satunya dari hidup gue. Mereka memisahkan gue dari anak gue, Safa. Dan gue akan melakukan hal yang sama ke mereka. Akan lebih kejam kalau perlu. Gue yakin Meta pasti akan terus mencari Anggun. Tapi di saat dia menemukan tempat ini, udah gak ada apa-apa lagi yang bisa ditemukan. Dan lo amanin semua dokumen yang berhubungan dengan Anggun. Jangan sampai ketinggalan satu. Oh ya, satu lagi. Lo pindahin semua anak-anak panti di sini. Dan pekerjanya juga. Tapi pastikan lo pindahin ke tempat yang lebih baik dari sini. Karena gue mau lo kosongin tempat ini secepatnya. Karena gue ada niat untuk menjual gedung ini beserta tanahnya. Supaya pencarian Meta akan sia-sia. Oke. Nanti gue akan urus soal itu. Dan gue akan pastikan kalau semua perintah lu akan gue laksanain. Makasih ya, Ma, udah anterin Safa. Sama Umbas juga. Evan sayang sekolahnya. Semangat belajarnya ya, Nak ya. Iya, Ma. Dadah, sarange. Sarange. Dadah. Nanti Mama sama Ombas akan jemput Safa, insya Allah tepat waktu. Jadi Safa jangan kemana-mana dulu sebelum Mama sama Ombas datang ya. Iya, Ma. Dadah. Ya. Safa udah masuk sekolah, sekarang kita jalan. Yuk. Iya, iya Bas. Karena kan banyak banget yang harus kita persiapin buat pertunangan kita nanti. Kamu bawakan catatannya, apa yang mau disiapin sama apa aja yang mau dibeli? Siap Bos. Udah bawa. Aman? Aman. Yuk. Let's go. Andrew kok telat ya datang ya? Apa terjadi sesuatu sama dia? Apa coba aku telepon? Kenapa kaki kamu pincang kayak gitu? Saya habis jatuh. Bukan habis dipukulin orang? Ya enggak lah. Oke. Aku nggak akan kasih tahu ke Anggun kejadian yang sebenarnya. Saya mau membahas rencana selanjutnya untuk meneror Bu Meta. Kamu... Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, Nuna? Halo Gun, kamu lagi sibuk nggak? Enggak kok, ini aku lagi sarapan aja. Kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma mau kabarin kamu.
Nanti malam setelah sholat Isya akan ada pengajian di rumah aku. Aku harap kamu bisa datang ya. Pengajian apa, Nun? Pengajian untuk pertunangan aku nanti sama Bas. Wah, selamat ya. Aku akan datang. Nggak mungkin aku nggak datang. Ya udah aku tunggu ya. Makasih ya, Gun. Iya, sama-sama, Nuna. Nuna baru aja memberikan saya kesempatan yang tepat untuk meneror Bu Meta. Jadi, rencana apa yang ingin kamu bahas sama saya? Saya mau kamu mengirim surat kaleng ini ke rumah Bu Meta. Surat? Isinya apa ini? Boleh saya lihat? Silakan. Anggun, apa-apaan ini? Saya pernah baca di sebuah novel, dan di situ tertulis bahwa ada seorang pria yang mengirimkan kupu-kupu hitam yang sudah mati kepada mantannya. Dan gak lama setelah itu, mantannya mengalami kecelakaan. Kamu tahu, kalau kupu-kupu hitam itu menandakan datangnya sebuah musibah. Iya, saya pernah mendengar. Dan kapan saya harus mengirim amplopnya? Saya akan datang ke rumah Pak Wibowo untuk menghadiri sebuah pengajian malam ini. Jadi kamu kirim surat itu malam ini juga. Pengajian di rumahnya Om Wibowo? Memangnya dalam rangka apa? Bas dan Nuna itu akan segera bertunangan. Jadi sekarang mereka mau ngadain selamatan. Keterlaluan mereka. Saat ramai di acara pengajian itulah waktu yang tepat buat kamu kirim surat itu. Akan saya laksanakan. Misi Om. Frey? Om manggil Freya? Iya, Om mau minta tolong sama kamu untuk bantuin Nuna. Karena Nuna sama Bas kan mau tunangan. Kamu bisa? Ya ampun, Nuna sama Bas mau tunangan? Iya. Akhirnya mereka tunangan juga. Freya ikut seneng deh Om. Bisa dong, dengan senang hati aku pasti akan bantu. Sip. Makasih ya, Frey. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong apa yang bisa aku bantuin? Ya, kamu bisa bantuin Nuna untuk masalah cari gedung. Pokoknya mempersiapkan semua kebutuhan lah, ya. Kalau masalah itu aman Om, bisa aku urus. Pokoknya Om jangan khawatir, aku akan kasih yang terbaik untuk Nuna dan Bas. Oke, alhamdulillah. Satu masalah udah bisa teratasi. Aku seneng deh, lihat Om seneng banget kayak gini. Iya, karena pada waktu saat Dipta menikah, Om kan nggak hadir. Bahkan Om nggak terlibat apapun waktu itu. Makanya sekarang pada saat kesempatan mereka lagi tunangan, Om pengen banget memberikan yang spesial buat mereka, Frey. Apalagi Baskara kan udah Om anggap seperti anak Om sendiri. Freya pasti support ke Om. Ya udah kalau kayak gitu, Freya ke ruangan Freya dulu ya. Sekalian siap-siap untuk pesanan Om tadi. Ya, thank you. Miss ya Om. Frey. Iya, nanti semua suruh anak-anak kantor bantuin juga ya. Oke, nanti aku libatin ya. Oke. Ada aku ke ruangannya Om. Ya, thank you ya. Ya. Kamu udah siap, Bes? Asalkan sama kamu, aku selalu siap. Banyak soalnya yang mau kita siapin. Fitting baju, cari cincin, terus cari perintilan-perintilan yang lain. Asalkan semuanya dijalanin sama kamu, semuanya pasti terasa ringan. Iya, Bes, tapi untungnya untuk tempat dan juga dekorasi papa yang urus. Jadi kita sedikit lebih ringan. Aku bersyukur banget. Mau Wibowo, Bu Meta, sampai bantu di pernikahan kita. Aku ngerasanya bener-bener diterima aku di keluarga kamu. Iya, Bas, alhamdulillah. Tapi itu semua pasti karena mereka itu udah percaya sama kamu. Dan mereka menganggap kamu sebagai calon menantu yang baik.
Tapi kalau menurut kamu gimana? Apa? Apa aku calon suami yang baik? Pasti, Bas. Kalau aku nggak menganggap kamu sebagai calon suami yang baik, pasti kita nggak akan melangkah sampai sejauh ini. Aku jadi nggak sabar melihat kamu fitting baju. Pasti makin ganteng. Tahu aku juga. Apa? Nggak sabar ngeliat kamu makin ganteng. Biasaan deh, Isa.